Perkenalkan, nama saya Yesus Junanduan, Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas teori probabilitas dengan pokok pembahasan yang saya bahas, yaitu konsep dasar probabilitas, pendekatan dalam probabilitas, sampel dan kejadian, probabilitas bersyarat. Yang pertama, konsep dasar probabilitas. Definisi: probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Probabilitas menyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contoh pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham, peluang produk yang diluncurkan perusahaan, sukses atau tidak, dan lain-lain. Percobaan atau eksperimen, pengamatan terhadap beberapa kegiatan, hasil atau outcome, suatu hasil dari sebuah percobaan atau kegiatan, peristiwa atau event, kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada suatu percobaan atau kegiatan. Selanjutnya, pendekatan dalam probabilitas. Pendekatan klasis. Yang pertama, pendekatan klasis probabilitas adalah jika probabilitas suatu peristiwa akan terjadi sudah dapat diketahui dilakukan percobaan beberapa. Biasanya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada pemikiran yang logis tanpa percobaan. Dalam A, peluang terjadinya peristiwa A, X. Peristiwa yang menguntungkan jumlah seluruh peristiwa menurut pendekatan klasis. Terjadinya suatu peristiwa atau P adalah rasio antara peristiwa yang menguntungkan dengan seluruh peristiwa yang mungkin, di mana sebuah peristiwa mempunyai kesempatan yang sama. Pendekatan frekuensi relatif. Pendekatan frekuensi relatif didasarkan pada dalam pendekatan frekuensi relatif dari suatu peristiwa dalam percobaan yang dilakukan berulang-ulang kali. Kedua, frekuensi waktu dari suatu peristiwa dalam jangka panjang bila kondisi stabil. Pendekatan frekuensi relatif adalah pendekatan yang menggunakan perhitungan frekuensi relatif yang didasarkan pada terjadinya peristiwa masa lalu sebagai suatu peluang. Pendekatan ini menunjukkan serinya sesuatu terjadi pada masa lalu yang digunakan untuk memprediksikan probabilitas bahwa sesuatu tersebut akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah pendekatan yang didasarkan pada tingkat kepercayaan individu yang membuat dugaan terhadap suatu peluang. Tidak semua peristiwa dapat dihitung probabilitas secara teoritis, seperti pada pendekatan klasik maupun secara frekuensi relatif. Karena pendekatan frekuensi relatif membutuhkan data historis yang cukup banyak. Sebagai contoh, peristiwa MR X menjadi direktur suatu perusahaan. Peristiwa tinju George Foreman menjadi juara dunia. Untuk menghitung probabilitas peristiwa yang tidak dapat dihitung secara teoritis, digunakan perumusan secara subjektif. Pada pendekatan ini, probabilitas dirumuskan berdasarkan keyakinan dan pandangan pribadi terhadap probabilitas suatu peristiwa. Agar dapat merumuskan probabilitas dengan baik, penyusun probabilitas suatu peristiwa harus mempertimbangkan banyak kemungkinan informasi yang relevan dengan peristiwa tersebut. Yang berikutnya, probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat atau condition probability.
kerap didefinisikan sebagai kemungkinan terjadi sebuah peristiwa atau hasil berdasarkan kegiatan yang sudah berlangsung. Secara garis besar, rumus competition probability melihat dua kegiatan tersebut sebagai suatu kesatuan. Sebagai contoh adalah kemungkinan A di mana kamu diterima sebuah universitas yang kemungkinan B akan sebagai besar bila kemungkinan A berlangsung. Teori competition probability dapat disangka dengan konsep competition probability atau probabilitas tak bersyarat. Konsep tersebut mengacu pada sebuah kemungkinan di masa suatu peristiwa yang akan terjadi terlepas dari peristiwa lain yang telah berjalan. Rumusan probabilitas bersyarat. Probabilitas bergantung pada hasil dari kegiatan yang sudah terjadi. Teori ini juga dapat menyebabkan sejumlah asumsi ketika kamu sedang menggunakannya. Sebagai contoh, dalam sebuah teks terdapat 3 kelereng dengan warna yang berbeda-beda. Ketiga kelereng tersebut berwarna merah, biru, hijau. Semua kelereng memiliki peluang yang sama untuk kamu pilih. Nah, kira-kira seberapa besar angka competition probability untuk kamu mengambil kelereng warna merah setelah mengambil kelereng warna biru? Rumusan probabilitas bersyarat. Pertama, kemungkinan kamu mengambil kelereng merah atau A adalah sebesar 33%. Karena hal tersebut adalah kemungkinan dari 3 hasil yang bisa terjadi. Dengan asumsi peristiwa ini terjadi, akan ada 2 kelereng tersisa, yakni kelereng biru dan hijau. Dengan masing-masing kelereng memiliki peluang 50% untuk kamu pilih. Jadi peluang kamu untuk mengambil kelereng biru atau B setelah memilih kelereng merah ada sekitar 16,5%. Ini 33% dikali 50%. Agar lebih jelas, melansir Lama Comparative Financial Institute, berikut ini adalah rumusan untuk probabilitas bersyarat yang dapat kamu gunakan. P dalam kurung B dan A dengan P dalam kurung A dan B dibagi P dan A, atau P dalam kurung B dan B dengan P AB per P dalam kurung B. Sekian dari teori yang saya bawakan. Terima kasih.